Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatul Aliyah dengan NIM 2223026181 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Untuk memenuhi mata kuliah Evaluasi Pendidikan SD, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai evaluasi pendidikan di SD. Yuk simak sama-sama. Nah, bisa kita lihat di slide berikutnya, ini disusun oleh saya sendiri. Lanjut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya masuk ke materi pembahasan. Bisa dilihat dan bisa kita simak bersama-sama. Di sini saya akan bahas 6 pembahasan, yang mana yang pertama saya akan membahas mengenai makna evaluasi pembelajaran, yang kedua saya akan bahas mengenai fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga saya akan membahas manfaat dari evaluasi pembelajaran, yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran. Yang kelima, mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengenai tahapan evaluasi pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna evaluasi pembelajaran. Berbicara mengenai evaluasi pembelajaran, sebelum itu kita akan membahas mengenai evaluasi terlebih dahulu. Tahukah teman-teman, evaluasi seringkali disamaartikan dengan penilaian dan pengukuran. Padahal ketiganya berbeda. Tahukah teman-teman apa perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengukuran. Jadi, pengukuran ialah upaya membandingkan keadaan suatu objek dengan standar tertentu atau alat ukur tertentu. Pengukuran menghasilkan data kuantitatif berupa angka atau skor. Jadi, pengukuran itu hasil akhirnya pasti sudah kuantitatif. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian adalah upaya menyatakan hasil pengukuran tadi atau merubah menjadi suatu nilai kualitatif. Jadi, hasil dari penilaian itu sudah pasti kualitatif. Nah, yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran dan penilaian untuk mengambil suatu keputusan guna perbaikan. Jadi, ketiganya memiliki makna yang berbeda. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi? Nah, evaluasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis atau berurutan oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Nah, melalui evaluasi tadi, kita dapat mengetahui nih, apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah atau mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dengan kata lain, evaluasi adalah upaya membandingkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Bisa kawan-kawan lihat di slide PPT ini bagian makna evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Berbicara mengenai fungsi evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi, bisa kawan-kawan lihat di layar PowerPoint. Yang pertama ada fungsi penilaian, yang kedua ada fungsi diagnostik, yang ketiga ada fungsi penempatan, dan yang terakhir ada fungsi motivasi. Keempatnya memiliki perbedaan fungsi masing-masing. Yuk kita bahas secara mendalam mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi penilaian. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Nah, jadi kita bisa tahu nih, tercapai tidaknya hasil belajar peserta didik. Nah, dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran tadi, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik tadi. Nah, dengan melakukan evaluasi pembelajaran lagi, kita dapat menilai efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Efektivitas ini biasanya dilihat dari besarnya perubahan tingkah laku peserta didik sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pembelajarannya tadi. Yang kedua, ada fungsi diagnostik. Teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwasanya diagnostik ini berarti mendiagnosa atau menduga-duga atau dugaan.
Evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajarnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Tingkat kesulitan belajar yang dialami, peserta didik juga menggambarkan sejauh mana sih peserta didik tersebut telah mengalami perkembangan belajarnya. Nah, guru akan mengetahui kelebihan dan kelemahan serta kesulitan yang dialami peserta didik. Nah, jika seorang peserta didik mengerjakan seperangkat soal evaluasi ini sebagai contoh ya teman-teman, maka pola jawabannya dapat menggambarkan tingkat pemahaman sekaligus tingkat kesulitan belajar yang dialaminya. Misalkan contoh nih, dalam evaluasi pembelajaran mata kuliah matematika, seorang mahasiswa melakukan kesalahan dalam perhitungan, maka kesalahan tersebut menggambarkan kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa tersebut dalam operasi hitung. Berarti kesulitannya ini dalam berhitung. Yang ketiga itu ada fungsi penempatan. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi-posisi tertentu, baik posisinya jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu atau dirinya sendiri nih. Nah, dari hasil evaluasi, mengambil kebijakan pendidikan dapat menempatkan seseorang peserta didik pada kelas atau kelompok tertentu, menyatakan peserta didik belum atau telah tuntas belajarnya, menentukan seorang peserta didik telah layak diberi sertifikat kelulusan atau tidak, dan berbagai macam lagi. Nah, artinya hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan oleh guru, sekolah, dan pengambil kebijakan untuk menyeleksi peserta didik tadi. Nah, hasil seleksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menempatkan seorang peserta didik pada posisi kelulusan tertentu nih, pada kelas tertentu, melanjutkan atau berhenti pada titik tertentu karena tidak lulus seleksi. Nah, contoh yang sering kita lihat sehari-hari seperti guru membedakan kelas antara peserta didik yang memiliki nilai di atas rata-rata dengan murid yang nilainya di bawah rata-rata dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan membedakan kelas murid tersebut. Biasanya ya teman-teman, kelas A itu lebih pintar dibandingkan kelas B, atau tempat duduknya yang pintar digabung dengan yang nilainya di bawah rata-rata gitu. Terus yang terakhir ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar siswa nih teman-teman. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik ini cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik cenderung menyebabkan peserta didik lebih serius untuk belajar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat di dalam evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama bagi peserta didik. Baik, saya akan membahas secara mendalam bagi peserta didik terlebih dahulu. Manfaat utama evaluasi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya, yakni sampai di mana sih tujuan-tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Nah, tujuan pembelajaran bagi peserta didik adalah tercapainya perubahan tingkah laku kognitif. Seperti yang kawan-kawan ketahui, bahwasanya kognitif ini yang dimaksud dengan kognitif di sini ialah proses berpikir, pengetahuan, dan keterampilan beserta didik yang aktif. Yang kedua, ada afektif berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, ada psikomotorik, yaitu berkaitan dengan tindakan dan tingkah laku seorang peserta didik. Nah, untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan perilaku tersebut, maka dilakukan evaluasi pembelajaran, baik terhadap proses, hasil, maupun dampak pembelajaran. Dengan demikian, manfaat utama evaluasi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya tadi, yakni ini di mana tujuan-tujuan belajarnya peserta didik telah tercapai. Baik, yang kedua yaitu bagi guru. Nah, mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi KKM yang diharapkan, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pelajaran yang diberikan, mengetahui strateginya, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Nah,
Adapun contohnya, saya akan berikan contoh bagi guru, manfaatnya tadi bagi guru, yaitu evaluasi hasil belajar siswa nih, membantu guru melihat apakah metode pengajaran yang digunakan efektif atau belum. Jika hasil evaluasi menunjukkan banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru bisa mengubah atau menyesuaikan metode mengajarnya. Guru dapat mengidentifikasi perlunya mengulang atau menjelaskan kembali materi tersebut. Contoh yang kedua yaitu observasi keterlibatan siswa. Yaitu melalui observasi saat proses belajar mengajar, guru dapat menilai seberapa aktif sih siswa dalam berpartisipasi, misalnya ketika guru bertanya, aktif nggak siswa menjawab tadi. Nah, dan dapat mengadaptasi metode pengajaran untuk meningkatkan keterlibatannya. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah itu bermanfaat untuk merencanakan program pendidikan dan menilai ketepatan kurikulum yang digunakan sekolah. Selain itu, kumpulan hasil evaluasi pembelajaran dalam jangka waktu tertentu dan digunakan sekolah sebagai sarana promosi dan publikasi nih teman-teman. Nah, contohnya ya, kita ambil contoh yang pertama yaitu peningkatan kualitas sekolah. Nah, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan. Seperti yang kita tahu, setiap sekolah pasti memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing, dan kelebihannya juga. Nah, terus membantu sekolah merumuskan nih rencana pengembangan yang lebih baik lagi. Gimana caranya sekolah tersebut bisa lebih baik, bisa lebih maju. Yang terakhir bagi orang tua. Nah, untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya, orang tua mengetahui apakah anak-anaknya telah memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Sebagai contoh nih, saya kasih contoh. Yang pertama itu ada pemantauan kemajuan anak. Evaluasi memberikan informasi tentang sejauh mana anak berkembang dalam belajar sehingga orang tua bisa memantau kemajuan akademis mereka masing-masing. Ya, yang kedua itu ada identifikasi kelemahan. Orang tua dapat mengetahui area di mana anak mengalami kesulitan sehingga mereka bisa memberikan dukungan tambahan di rumah atau mencari bantuan dari guru, atau bisa saja orang tua mencarikan guru les. Nah, baik teman-teman, selanjutnya masuk ke jenis evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat dua jenis, bisa dilihat di layar PowerPoint. Yang pertama ada formatif, yang kedua ada sumatif. Saya akan menjelaskan secara lebih dalam lagi mengenai definisinya. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagai materi pembelajaran yang telah diajarkan guru, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasan, atau beberapa pokok bahasan. Contoh dari formatif ini yaitu seperti evaluasi harian. Seperti contoh guru melakukan mata pelajaran hari ini dan di akhir mata pelajaran dikasih soal, atau di pertengahan pembelajaran selalu dikasih soal. Intinya itu untuk evaluasi sehari-hari. Yang kedua yaitu sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan, kayak satu semester gitu. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi pelajaran, menentukan posisi mereka terhadap peserta didik lain atau terhadap kriteria tertentu. Contoh dari evaluasi sumatif yaitu evaluasi di akhir atau UAS. Nah, jadi perbedaan dari keduanya ini bahwasannya evaluasi formatif ini evaluasi harian dan evaluasi sumatif ini evaluasi di akhirnya teman-teman, atau bisa disering dengan ujian akhir sekolah. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Berbicara mengenai prinsip, di sini kawan-kawan bisa lihat terdapat 4 prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua ada kontinu, yang ketiga ada objektif, dan yang keempat ada akomodatif. Nah, di sini saya akan membahas secara mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut, karena keempat prinsip tersebut pasti memiliki prinsip yang berbeda-beda. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai komprehensif. Nah, komprehensif evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi
aspek maupun perilaku yang diukur. Keterwakilan karakteristik objek, karakteristik peserta didik tadi yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Misalkan, untuk mengevaluasi hasil belajar, kita menggunakan seperangkat tes nih, maka butir-butir tes tersebut harus mampu mengukur keseluruhan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, butir-butir tes tersebut tadi juga harus mampu mengukur keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya saya akan bahas yaitu continue. Nah, continue di sini tadi harus memenuhi asas nih atau kesinambungan atau kontinuitas. Hasil pembelajaran umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat latin, sehingga perkembangannya sangat dinamis. Evaluasi yang kontinu akan memberikan gambaran nih lebih akurat tentang perubahan perilaku yang telah dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, kawan-kawan bisa lihat ada objektif. Nah, objektif, evaluasi pembelajaran haruslah objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Objektivitas evaluator akan sangat membantu memberikan gambaran nih yang lebih nyata tentang hasil belajar, termasuk kemungkinan adanya hambatan-hambatan belajar siswa, sehingga dapat ditentukan tindak lanjut dan perbaikan sistem pembelajaran. Jadi seorang guru itu tidak boleh pilih kasih dan harus adil. Jangan membedakan antara anak murid yang lebih kaya atau anak murid petani dan anak murid pejabat. Seorang guru harus objektif, harus adil ya. Yang keempat, ada akomodatif. Akomodatif evaluasi pembelajaran juga harus memenuhi prinsip nih. Prinsip akomodatif tadi artinya evaluasi tersebut harus dirancang untuk dapat mengakomodir nih pengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi, macam-macam sifat siswa, macam-macam sikap siswa. Nah, adanya perbedaan variasi karakteristik peserta didik itu menyebabkan perbedaan pula pada model pendekatan evaluasi pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru. Baik, kita akan bahas mengenai pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tahapan evaluasi pembelajaran. Nah, berbicara mengenai tahapan-tahapannya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengolahan data, yang keempat ada pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaatnya, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, baik, mari kita simak bersama-sama mengenai tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perencanaan. Nah, perencanaan sangat berguna untuk mengarahkan proses hasil dan hasil dari evaluasi ke arah yang benar nih, sehingga efektivitasnya dapat dijamin. Nah, dengan perencanaan yang baik, kegiatan evaluasi tersebut dapat dievaluasi sehingga ditemukan pada titik mana kelemahan dan kekurangan yang terjadi, yang sangat berguna untuk penyempurnaan sistem evaluasi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita bisa tahu di mana titik kelemahan dan kekurangan dari seorang peserta didik. Yang kedua, ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Itulah sebabnya evaluator harus merencanakan dengan matang nih pelaksanaan evaluasi. Faktor-faktor seperti karakteristik objek atau bisa disebut dengan karakteristik seorang peserta didik yang akan dievaluasi nanti dan ketersediaannya sarana prasarana sekolah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, berikutnya ada pengolahan data. Pengolahan data, setelah data hasil evaluasi tadi terkumpul, maka
maka evaluator harus melakukan analisis terhadap data tersebut. Jenis analisis tersebut harus direncanakan dari awal. Analisis hasil evaluasi umumnya dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yakni analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Apa sih maksud dari pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat ini? Nah, pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat, evaluator, seorang guru, harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi. Pada saat merencanakan evaluasi, evaluator harus menetapkan untuk apa sih hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, fungsi diagnostik atau fungsi menduga-duga tadi, fungsi penempatan tadi, dan fungsi motivasi yang sudah saya jelaskan di slide sebelum-sebelumnya. Evaluator juga harus dapat mengharapkan sebagian atau semua fungsi tersebut sebagai manfaat evaluasi. Nah, yang terakhir ya teman-teman, yaitu evaluasi. Evaluasi ya, sebagai contoh, ketika merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, guru ingin mengetahui nih, sebaran kompetisi peserta didik dalam rentang nilai yang merata, yakni sangat kompeten, cukup kompeten, kurang kompeten, atau tidak kompeten. Nah, setelah dilakukan evaluasi, ternyata sebagian besar peserta didik termasuk dalam kategori kurang kompeten nih. Sehingga guru akan membuat dugaan penyebabnya, antara lain karena sistem pembelajaran guru tadi yang kurang efektif atau gurunya kurang kreatif tadi, atau bisa jadi instrumen dan proses evaluasinya tadi yang kurang baik. Nah, dengan demikian, guru selaku evaluator akan menilai kembali nih kualitas pembelajarannya dan mengevaluasi sistem evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dari hasil evaluasi terhadap sistem evaluasi pembelajaran tersebut, guru mungkin dapat mengidentifikasi beberapa penyebab atau kelemahan dari setiap siswa. Baik, segitu ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya mengenai evaluasi pembelajaran di SD. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya telah memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bye-bye.